Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan tes point driver Kermes KX 1800. Ini cloning dari Crash Audio lur ya. Sangat kompleks banget untuk bagian drivernya, komponennya, skematiknya. Nah, untuk salah satu keunggulan untuk driver ini, bias akan tetap stabil meskipun disetting dengan tegangan yang berbeda. Nanti kita spillkan bagaimana cara pensettingannya. Ini sangat penting banget buat teman-teman yang order ya. Nanti apabila sudah masuk box, tetap kita sarankan untuk disesuaikan lur ya, untuk disesuaikan. Nanti batas idealnya kita beritahu. Untuk pengetesan di sini kita pakai tegangan di 120. Untuk HV-nya kita hanya memastikan untuk driver ini normal saja lur ya. Tidak ada kendala, siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya. Ini pesanan dari Rusman yang ada di Bogor dengan variasi Toshiba Super lur. Untuk tabsnya kita samakan ya dengan variasi yang dipilih. Buat teman-teman yang mau order silakan lur. Ini sangat cocok banget buat kebutuhan frekuensi tertentu, karakternya flat banget ini. Namun untuk indikatornya ini sudah referensi ground ya. Yang dimaksud referensi ground itu ini ada soket klip. Nah, itu jalur katodanya, untuk anodanya ikut ground. Jadi klip ground, protect ground, on groundnya jadi satu gitu lur. Tapi nanti kita bekali untuk kabel sisir dan juga lednya lur. Ini sebenarnya butuh papan sendiri ya untuk koneksi lednya. Kalau misal langsung dipasang di situ nanti banyak jemperan lur. Kurang menarik untuk dilihat. Sebenarnya ada kok untuk kit referensi ground bagian indikatornya. Kita aktifkan lur ya. Untuk protectnya regulasinya pakai tegangan DC. Ini kabel warna merah ini 2 jalur 12 volt ya. Kalau untuk tegangan jangan ditoleransi lur. Kalau emang 12 volt ya usahakan 12 volt, jangan lebih ya. Misal pun lebih nanti berisiko untuk regulasinya. Sudah include input balan. Jadi kalau driver sudah include input balan ini, bila mana teman-teman ingin merasakan bagaimana efek dari menggunakan rangkaian input balan itu, inputnya harus transfer dari output balan lur ya. Kalau teman-teman menggunakan jalur 2 jalur atau input 2 jalur, yang pastinya untuk inbal itu tidak akan bekerja sebagaimana mestinya lur. Jadi sesuaikan dengan pinnya 1, 2, 3, pin 1, pin 2, pin 3. Untuk bagian sini adalah soket potensio. Jadi teman-teman nanti tinggal koneksikan kaki potensio ke soket ini. Urutkan ya. Urutkan. Yang penting nomor 1 itu adalah groundnya. Seperti itu lur. Untuk soket ini NTC adalah untuk sensor suhunya lur. Untuk sensor suhu ini NTC ini untuk kipas. Kalau sensor suhunya di sini lur. Ini pakai 75 derajat. Jadi nanti apabila suhu melebihi 75 derajat, dia akan protek sementara. Pada saat suhu mulai turun, dia on lagi gitu loh. Pastikan untuk instalasi tepat lur ya. Di sini untuk HV-nya (118 volt). Oke, yang pertama yang harus dicek adalah DCO lur. DCO di bagian sini, jalur speaker ya. Di sini terbaca di skala milivolt, artinya sudah berada dalam tegangan aman. Jangan buat teman-teman jangan terpicu juga dengan DCO harus di titik 0 ya. Beda lagi kalau rata-rata cloning build up itu biasanya DCO tidak harus di titik 0, tapi dia sudah mendekati 0 gitu lur. Karena untuk batas toleransi DCO adalah di bawah 20 mV ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya DCO di skala milivolt, entah itu di 50 mV itu masih berada dalam tegangan aman. Oke lor, untuk bias kita ceknya di TR final ya. Di TR final di sini
Di sini kita setting 269 bagian PNP, kita cek sama lur ya. Nah, untuk yang terpenting untuk pensettingan itu adalah usahakan bias kanan dan kiri itu seimbang lur. Itu bagian TR final ya, di basis TR final ya lur ya, 269 atau 270. Nah, ini idealnya itu saya rekomendasikan di 250 sampai 300 mV. Ini khusus untuk geber-geberan lur ya, 250 sampai 300 mV. Jadi teman-teman apabila nanti men-setting menggunakan bias lebih dari itu, pastinya akan lebih overhead lur bagian TR finalnya. Untuk batas minimum bias itu pada saat volume kecil dia tidak serak lur. Apabila bias terlalu tinggi pastinya akan overhead gitu lur ya. Pasti suaranya lebih jernih. Itu untuk bagian TR final. Di bagian basis TR TEF ini terbaca di 826 mV. Oke, sama lur ya. Jadi seperti itu untuk pensettingan. Untuk DCU nya mengikuti saja, karena lebih utama bias lur ya. Bias usahakan seimbang. Kita coba cek bagian steppernya. Untuk steppernya juga aktif lur, ini sudah kita cek. Kita nggak bisa cek tegangan yang masuk lur, kita cek sinus outputnya aja lur. Ini sudah, saya rasa udah presisi banget, tidak ada cacat sinus di bagian sinus output, yang mengartikan bahwasanya untuk tegangan yang masuk pada steppernya tuh benar-benar mulus lur. Kalau tegangannya selisih biasanya akan jarak lembah sama bukit dia akan berbeda gitu ya. Nah, untuk limiternya juga aktif di sini lur. Kita main volume tinggi, untuk pembatasannya limiternya sampai di situ. Mulus banget lur ya. Untuk bagian limiter ya. Jadi kalau driver sudah dilengkapi dengan limiter seperti ini, saya rasa wajib geber lur. Tapi usahakan bias dalam posisi seimbang dan juga berada dalam tegangan idealnya. Oke. Terima kasih banyak buat akun Rusman. Semua cocok, segera kita kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.